Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan anak. Bab 1361 sampai bab 1365. Ye Chen dan Chen Zekai bertanya dan menjawab pertanyaan, membuat Su Soudao di sebelahnya ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka tangan Ye Chen menjadi begitu hitam, dan dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya, mengirim orang ke peternakan anjing. Apakah mereka masih manusia sialan? Mengirim orang ke Gunung Changbai untuk menggali ginseng, ini sudah selesai oleh manusia sialan ada apa? Faktanya, entah itu peternakan anjing, Gunung Changbai, atau tambang batu bara hitam dan Sierra Leone, mereka yang akrab dengan Ye Chen sudah lama terbiasa melihat hal-hal aneh. Namun, Ye Chen selalu hidup dalam kegelapan dibandingkan dengan Su Soudao, jadi Su Soudao tidak tahu apa-apa tentang metode Ye Chen. Itu juga karena saya tidak tahu apa-apa, jadi ketika saya mendengar beberapa petunjuk pada awalnya, saya langsung ketakutan. Dan ketika dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia akan membawanya ke lantai administrasi, dia merasa semakin bingung. Dia tidak tahu kenapa Ye Chen membawanya ke lantai administrasi. Menurutnya, dia mengajaknya bertemu dengan beberapa teman lama. Tapi siapakah teman lama tersebut? Dalam keraguan, Su Soudao diseret ke dalam lift oleh Ye Chen. Segera setelah itu, lift sampai ke lantai paling atas. Pada saat ini, jalur dari pintu lift ke lantai administrasi sepenuhnya berada di bawah darurat militer oleh anak buah Chen Zekai. Ye Chen menarik Su Soudao yang panik dan langsung pergi ke kamar tempat tinggal Du Haiqing dan Su Ziyu. Saat ini, Du Haiqing dan Su Ziyu masih tidak tahu apa-apa tentang semua ini. 20 menit yang lalu, anak buah Chen Zekai baru saja mengantarkan sarapan untuk ibu dan putrinya. Saat ini, ibu dan anak perempuannya sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini dalam tahanan rumah. Meskipun mereka tidak bisa keluar, menghubungi dunia luar, atau bahkan mendapatkan informasi dari dunia luar, sulit bagi ibu dan putrinya untuk beradaptasi pada awalnya. Namun, setelah beberapa saat, keduanya mereka jatuh cinta dengan kehidupan sederhana yang terisolasi dan sederhana ini. Tidak ada WeChat, tidak ada panggilan telepon, tidak ada pengunjung, dan tidak ada berita, variety show, atau serial TV yang paling sering dilakukan ibu dan anak perempuannya setiap hari adalah berpelukan, mengobrol, dan membaca. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara ibu dan anak putri telah mengambil jenis sublimasi baru. Lagi pula, dalam masyarakat modern, tidak mudah untuk hidup terisolasi selama beberapa hari, terputus dari teknologi modern, komunikasi, dan hiburan. Terkadang Su Ziyu juga mengeluh, mengatakan bahwa kehidupan di sini lebih buruk daripada penjara. Setidaknya ada waktu untuk bersantai di penjara. Dia juga bisa menonton TV dan mempelajari berita politik terkini dari dunia luar. Tapi di sini, dia tidak tahu tentang dunia apa yang terjadi. Setelah makan malam, Du Haiqing membereskan piring dan berkata, "Ziyu, bantu aku memberitahu penjaga di pintu nanti dan minta mereka membantu membeli beberapa buku." Su Ziyu mengangguk dan bertanya padanya, "Bu, buku apa yang ingin kamu baca?" Du Haiqing berkata sambil tersenyum, "Tiba-tiba saya merindukan masa ketika kita masih muda. Karya sastra paling populer di negara itu pada saat itu adalah sekelompok karya klasik dari bekas Uni Soviet, termasuk How Still Was Tempered, The Downs Here Are Quiet, Silent Dawn, Dull. Saat itu, sebagian besar film yang diputar di bioskop berasal dari bekas Uni Soviet, yang paling terkenal adalah Lenin tahun 1918, Su Ziyu berkata dengan raut wajahnya. Dia berkata dengan kosong, "Bu, sepertinya saya tidak memiliki kesan apapun tentang apa yang Anda katakan." Du Haiqing tersenyum sedikit. Itu semua adalah karya yang sangat lama. Kalian anak muda mungkin tidak suka membacanya, tetapi berdampak pada generasi kita. Itu masih sangat dalam. Su Ziyu mengangguk.
Kalau begitu aku akan segera memberitahu penjaga di pintu. Setelah itu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berkata, saya tidak tahu kapan dermawan saya akan siap. Sampai jumpa. Saya bermimpi tentang dia tadi malam. Du Haiking bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Anda impikan tentang dia? Su Ziyu tersenyum pahit. Saya bermimpi itu dia berkelahi dengan ayah. Dan ayah dipukuli sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dan meminta saya untuk datang dan membantu. Du Haiking tersenyum dan bertanya padanya, lalu, apakah kamu membantu? Tidak, Su Ziyu menjulurkan lidahnya dan berkata, bukan saja aku tidak membantunya, tapi dia juga melepas sepatunya. Aku menendangnya ke sungai. Du Haiking tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Haha, apa mimpi macam apa ini? Su Ziyu tersenyum dan berkata, dalam mimpi itu, saya sepertinya berada di tepi sungai Yongding, yang merupakan tempat favorit saya untuk menerbangkan layang-layang ketika saya masih kecil. Setelah mengatakan itu, Su Ziyu menambahkan, menurutmu, ini aneh dalam mimpi? Saya dalam mimpi dia tampaknya hanya seorang gadis kecil. Tetapi saya tidak merasakan pelanggaran sama sekali ketika saya bermimpi. Du Haiking mengangguk. Apa yang aneh tentang ini? Sebagian besar pelanggaran mimpi disebabkan karena terlalu terlibat dalam mimpi itu. Hanya setelah aku bangun aku menyadari itu tidak masuk akal. Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan, dan melanjutkan, hei, dalam hidupku, aku sudah begitu banyak mimpi yang tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Bermimpi bahwa orang mati masih hidup. Bermimpi aku mengubah hidupku. Su Ziyu memandang Du Haiking dan melihat penyesalan di wajahnya yang tidak akan pernah bisa dihapus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Bu, apakah kamu menyesal menikahi ayahku? Du Haiking sedikit terkejut. Lalu dia tersenyum pahit dan berkata, jika gadis setua kamu tahu bahwa menikahi pria itu akan disertai dengan keengganan seumur hidup, maka dia pasti tidak akan menikah. Tetapi ketika gadis itu memiliki anak perempuan setua dia, jika kamu bertanya lagi, dia pasti tidak akan menyesalinya. Setelah mendengar ini, mata Su Ziyu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah. Dia tahu apa maksud ibunya. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, dia akan menyesal menikahi ayahnya. Tetapi jika dia termasuk, dia tidak akan menyesal menikahi ayahnya dan memiliki dirinya serta saudara laki-lakinya. Hanya saja aku tidak menyesali kalimat tersebut. Namun yang terpendam adalah cinta sejati dalam hidup ibuku. Su Ziyu mau tidak mau berkata dengan emosi, Bu, terima kasih. Du Haiking tersenyum dan berkata, bocah bodoh, untuk apa kamu berterima kasih padaku? Setelah itu, dia dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Su Ziyu dan berkata dengan serius, jadi, kamu bukan aku, kamu sama dengan gadis yang seumuran denganmu saat itu. Jadi ketika kamu memilih pasanganmu di masa depan, kamu harus berhati-hati, dan jangan ikuti cara ibu yang lama. Laki-laki di dunia ini tak terhitung jumlahnya. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, putih, hitam, miskin, kaya, tidak ada satupun yang penting. Yang terpenting hanya yang tepat. Jadi kamu harus memilih yang benar di masa depan. Ingat apa yang ibu katakan, jangan puas. Su Ziyu mengangguk berulang kali dan berkata dengan serius, Bu, saya mengerti. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Su Ziyu buru-buru berkata, seharusnya bibi yang datang untuk mengambil peralatan makan, aku akan membuka pintunya. Setelah itu, dia bangkit dan datang ke pintu kamar, mengulurkan tangannya dan membuka pintu. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ketika pintu terbuka, yang terlintas di matanya adalah gambaran pria yang telah lama dia rindukan dan impikan. Ye Chen, saat ini, Ye Chen, yang tinggi dan kurus dengan ekspresi tegas, sedang berdiri di depan pintu kamar Su Ziyu. Ketika wajah Ye Chen berada di dekatnya, seluruh tubuh Su Ziyu terasa seperti disambar petir, dan kegembiraan di hatinya sudah hilang, tidak bisa ditahan. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat dia melihat ke arah Ye Chen dan berseru, dermawanku, ini benar-benar kamu. Ye Chen memandang Su Ziyu dan berkata tanpa ekspresi, Nona Su,
tolong minggir sebentar. Su Ziyu tidak tahu kenapa, tapi dia masih mundur beberapa langkah dengan patuh, dan bertanya tanpa sadar, sahabatku, apakah kamu ingin masuk? Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung meraih Su dari dinding di luar pintu di sebelahnya. Su Dao menarik keluar dan menariknya ke depan. Su Ziyu tidak punya waktu untuk melihat wajah Su Dao dengan jelas untuk sesaat, dan melihat Ye Chen menarik seseorang keluar dari titik buta di sampingnya, dan kemudian, ledakan. Lalu dia melihat Ye Chen benar-benar mengangkat kakinya dan menendang pria itu ke dalam kamar. Melihat sosok berguling langsung ke dalam ruangan dari kakinya, Su Ziyu juga terkejut. Namun, dia tidak repot-repot melihat siapa pria yang berguling melewati kakinya, tetapi memusatkan seluruh perhatiannya pada wajah Ye Chen. Melihat Ye Chen berdiri di depannya, seluruh hati Su Ziyu sepertinya benar-benar ditangkap olehnya dalam sekejap. Kerinduan selama berhari-hari seperti mata air pada saat ini, mengalir langsung dari hatinya ke hatinya. Segera setelah itu, rongga mata berubah menjadi tetesan air mata seukuran kacang dan berguling ke bawah. Dia berlutut di tanah hampir tanpa berpikir, tersedak dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku 2 kali, terima kasih telah menyelamatkan saudaraku, terima kasih telah menyelamatkan ibuku." Ye Chen menunjuk ke tanah tidak jauh dari situ. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Su Dao, dengan hidung memar dan wajah bengkak, berkata dengan suara dingin, "Jangan terburu-buru berterima kasih. Lihat siapa dia." Mendengar ini, Su Ziyu tanpa sadar berbalik untuk melihat. Dan seluruh tubuhnya tersambar petir. Ayah. Su Ziyu tidak pernah menyangka bahwa orang yang ditendang oleh Ye Chen ternyata adalah ayahnya, Su Dao. Saat ini, Su Dao benar-benar bingung. Keberadaan Su Ziyu tidak diketahui. Meskipun lelaki tua itu menebak dalam hatinya bahwa dia mungkin diselamatkan oleh Tuan Jepang, Su Dao tidak memahami misteri ini. Penilaiannya tentang hidup dan mati Su Ziyu pada awalnya setengah-setengah, tetapi dia mengerti. Tidak kusangka, dia sebenarnya masih hidup. Terlebih lagi, letaknya tepat di hotel keluarga Ye. Su Dao baru saja disiksa oleh Ye Chen beberapa kali, dan dia merasa sangat bersalah terhadap kedua putrinya. Sekarang melihat Su Ziyu masih hidup, dia menangis. "Ziyu, Ziyu, kamu benar-benar aku masih hidup, maafkan aku, ayah." Pada saat ini, Du Haiking, yang terkejut, datang ke Su Dao. Dia menatap Su Dao, dan kemudian menatap Ye Chen yang ada di pintu. Satu lagi kehidupan. Ye Chen sangat mirip dengan Ye Changying. Berdiri di depan Du Haiking, dia merasa seolah-olah telah kembali ke 30 tahun yang lalu. Tiba-tiba, aku kembali ke masa ketika aku jatuh cinta pada Ye Changying dan bermimpi untuk menikah dengannya. Pada saat ini, Su Dao melihat Du Haiking berjalan keluar, dan seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir. Dia memandang Du Haiking, dan tanpa sadar berseru, "Haiking, kamu juga hidup." Du Haiking terbangun oleh suara itu, pulih dari ingatannya, menatap Su Dao lagi, dan melihat Su Dao 50 wajah berusia bertahun-tahun tiba-tiba kembali ke dunia nyata dari mimpi. Dia memandang Su Dao, ekspresi dan matanya begitu tenang sehingga Su Dao menjadi panik. Segera, dia berkata dengan nada tenang yang sama, "Su Dao, setelah melalui banyak hal, bisakah kamu menandatangani perjanjian perceraian?" "Yanjing, segera tanda tangani." Du Haiking mengangguk dan berkata, "Setelah kamu selesai menandatangani, hubungan antara aku dan kamu akan diselesaikan, dan aku tidak akan melanjutkan semua yang terjadi sebelumnya." Su Dao menangis dan berkata, "Haiking, penculikan dan kecelakaan mobil semuanya diatur oleh ayahku dan tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan denganku. Ini mungkin tidak benar-benar mematikan." Su Ziyu bergegas ke Su Dao saat ini, dan berseru, "Ayah, mengapa kakek melakukan ini? Mengapa dia membunuh ibu?" Su Dao berkata dengan sangat memalukan, "Kakekmu, gaya aktingnya seperti ini, dan dia hanya mengincar ibumu, bukan kamu, tapi dia tidak menyangka kamu ada di sana." Su Ziyu berkata dengan susah payah menyembunyikannya kemarahannya.
Menargetkan ibuku dan mengincarku apa bedanya denganku? Dia meminta seseorang untuk membunuh ibuku. Bukankah dia berpikir bahwa aku akan membalas dendam padanya di masa depan? Su Soudao terdiam. Karena sesaat, setelah ragu-ragu sejenak, dia meratap dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan, jika kakekmu mengatakan satu kata? Saya akan melarikan diri ke Australia dalam semalam, jika dia mengatakan sepatah kata pun. Saya akan meninggalkan Australia dalam semalam, dan dia akan menghabiskan seluruh waktu, sumber daya keluarga Su. Dia memegang kendali, dan semua orang di keluarga Su juga dipermainkan olehnya." Su Ziyu bertanya dengan marah, "Su Ruoli juga putrimu? Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui sekarang karena hadiah dari kakek. Aku dan aku ibu hampir dimakamkan di Jinling. Dan dialah orang di baliknya. 3 orang dan 3 nyawa. Bukankah itu cukup bagimu untuk membalaskan dendam kami?" Su Soudao sangat malu sehingga dia menutupinya wajahnya dengan tangannya dan menangis dengan getir. Aku juga berpikir begitu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Jika aku meninggalkan keluarga Su dan putus dengan kakekmu, sumber daya yang dapat aku mobilisasi mungkin kurang dari 1% dari keluarga Su. Apalagi membalaskan dendammu, bahkan perlindungan diri pun sangat sulit, Jadi aku hanya bisa menanggung penghinaan dan menanggung beban, dan menunggu sampai aku mendapatkan posisi kepala keluarga Su untuk membuat rencana jangka panjang. Su Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sangat kecewa, "Ayah, aku mengenalmu, bahkan jika aku mendapatkan kepala keluarga Su, kamu tidak akan membalaskan dendam kami. Kamu hanya akan jadilah kepala keluarga Sumu. Segala sesuatunya berlalu begitu saja." Su Soudao melambaikan tangannya, "Tidak, tidak mungkin, bagaimana mungkin aku dia orang seperti itu?" Ye Chen berkata dengan dingin pada kali ini, "Kamu bukan orang seperti itu. Apa yang kamu lakukan ketika kedua putrimu masih hidup dan mati, di depan istri dan anak-anakmu? Ceritakan tentangmu mengapa kamu ingin datang ke Jinling." Su Soudao berkata tanpa berpikir keluar, "Saya datang ke Jinling untuk mencari keberadaan mereka berdua. Apakah Anda menemukan mereka?" Ye Chen mencibir, "Mata-mata saya ada di mana-mana di Jinling, dan saya belum pernah mendengar bahwa Anda benar-benar mencari mereka. Saya hanya tahu bahwa Anda diam-diam datang ke Aurus Hill dan diam-diam pindah ke Istana Buckingham untuk mencari kesempatan mendekati Takehiko Ito dari Jepang. Adapun mengapa Anda mencari dia, itu karena Anda Su. Mai izin pelayaran keluarga telah dicabut, dan sekarang saya menderita kerugian besar setiap hari. Jadi Anda ingin bekerja sama dengan keluarga Ito untuk diam-diam mentransfer bisnis pelayaran terlarang ke Jepang, benar kan? Aku, Su Soudao kehilangan kata-kata, dia ragu-ragu dan berkata, "Ini adalah tugas yang diberikan kepadaku oleh ayahku. Aku tidak berani untuk tidak patuh." Ye Chen dengan sinis berkata, "Ayolah, Su Soudao, apa yang dikatakan Su Ziyu barusan sangat benar. Yang benar-benar kamu hargai di matamu adalah posisi patriark keluarga Su. Ini sama sekali bukan hubungan cinta. Untuk posisi ini, kamu akan melakukan apa saja. Kamu bisa berkorban, termasuk kerabat dekatmu." Su Soudao dengan keras menyangkal, "Tidak, bukan itu yang kamu katakan. Saya bersedia melakukan apapun untuk putri saya. Tetapi saya benar-benar tidak berdaya sebelumnya. Aku tidak berdaya." "Oh begitukah?" Ye Chen memandang Su Soudao, mencibir dan bertanya, "Su Soudao, kamu mengatakan bahwa kamu bersedia melakukan apapun untuk putrimu. Apakah kamu serius?" Su Soudao berkata tanpa ragu-ragu, "Aku bersumpah demi Tuhan." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia menukar hidupmu dengan nyawa kedua putrimu. Jadi sekaranglah waktunya untuk menguji apakah kamu tulus." Dia berbalik dan berkata kepada Chen Zekai yang berada di luar pintu, "Pergi, undang tamu lain." Chen Zekai secara alami tahu bahwa tamu lain yang dia bicarakan adalah Su Ruoli. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Baiklah, Tuan Muda, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi dan mengundang Anda." Kamar Su Ruoli tidak jauh dari kamar Du Haiking dan Su Ziyu.
Keduanya berada di area yang sama di lantai eksekutif, tapi ada sekitar 10 kamar di antaranya. Saat ini, dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kamar Suziyu. Baru-baru ini, dia meluangkan waktu untuk berlatih seni bela diri. Sebelumnya Ye Chen secara langsung meningkatkan potensi pembuluh darahnya dari 40% menjadi 100%, yang membuat kekuatan dan fondasi seluruh tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jadi dia tidak sabar untuk memanfaatkan fondasi baik yang telah diletakkan Ye Chen, dirinya sendiri, cepat tingkatkan kekuatanmu sendiri. Saat ini, Suruoli sedang melakukan senam pagi di kamar dengan pakaian dalam olahraga. Ketika dia mendengar bel pintu berbunyi, tanpa sadar menyadari bahwa itu pasti Ye Chen, dan berlari ke pintu dengan penuh semangat. Saat dia hendak membuka pintu, dia mendengar suara Chen Zekai dari luar. "Nona Su, apakah kamu sudah bangun?" Tangan Suruoli yang hendak menyentuh kenop pintu tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan sedikit kecewa. "Apakah ada yang baik-baik saja, Tuan Chen?" "Chen." Zekai berkata dengan sopan, "Itu dia, Tuan muda kita ada di sini." Dia bertemu dengan beberapa kenalan di ruangan lain. "Saya ingin mengundang Anda untuk datang. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagi Anda." Ketika Suruoli mendengar bahwa Ye Chen lah yang mencarinya, suasana hati yang sedikit mengecewakan tadi tiba-tiba menjadi sangat menyenangkan. Dan dia sama bahagianya dengan seorang gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Chen, tunggu sebentar. Saya akan mengganti pakaian saya dan segera keluar." Setelah itu, dia bergegas kembali ke kamar tidur. Meskipun berkeringat, tetapi tidak repot-repot mandi, Menyeka segera melepasnya, lalu berganti pakaian untuk pergi keluar. Sebelum keluar, saya menghampiri cermin dan memperhatikannya sejenak dengan seksama. Saya melihat meskipun wajah saya di cermin berseri-seri, dengan bibir merah dan gigi putih, tetap saja kurang indah setelah merias wajah saya sedikit. Saya tidak bisa mau tak mau aku merasa sedikit kecewa dan berpikir dalam hati, "Hei, aku belum belajar merias wajah sebelumnya. Dan aku bahkan tidak punya lipstik atau pensil alis. Kalau tidak, aku bisa berdandan sedikit." Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melepaskan gagasan itu dan bergegas keluar. Ketika mereka sampai di depan pintu, Chen Zekai sudah menunggu di sana. Melihat Suruoli keluar, dia memberi isyarat mengundang dan berkata, "Nona Su, silakan ikuti saya." Suruoli mengangguk, dan mengikuti Chen Zekai ke kamar tempat Ye Chen berada. Saat ini, kecuali Ye Chen, Su Soudao, Su Ziyu, dan Du Haiking tidak tahu siapa tamu lain yang dibicarakan Ye Chen. Oleh karena itu, mereka bertiga sangat penasaran. Segera, bel pintu berbunyi di luar, dan Chen Zekai berkata di luar pintu, "Tuan, para tamu ada di sini." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Biarkan dia masuk." Chen Zekai segera membuka pintu dan menghadap Su di sampingnya. Kata Ruoli, "Nona Su, tolong." Suruoli melangkah masuk. Pertama dia melihat Ye Chen berdiri di dalam pintu, dan dia merasa sangat bahagia. Tetapi ketika dia melihat orang lain di sekitar Ye Chen, dia tertegun. Li Dangxiang. Dia tidak pernah membayangkan ayahnya Su Soudao, saudara tirinya Su Ziyu, dan ibu kandung Su Ziyu, Du Haiking, semuanya ada di sini. Ketika Su Soudao, Su Ziyu, dan Du Haiking melihat Suruoli masuk, mereka semua sangat terkejut hingga tidak dapat menambahkan apapun. Tidak ada yang menyangka Suruoli, yang menghilang di Jepang, masih hidup. Dapat dikatakan bahwa seluruh Jepang bekerja keras untuk menemukannya. Departemen Kepolisian Metropolitan melakukan perburuan nasional, dan tentara dari pasukan bela diri juga menggeledah setiap kota di negara tersebut. Mereka berkonspirasi dengan Su Chengfeng untuk melakukan perbuatan baik, namun secara tidak sengaja gagal. Pasukan bela diri maritim, demi menyelamatkan muka dan menebus kejahatannya, bahkan menggeledah perairan lepas pantai Jepang. Namun, tidak ada yang menemukan keberadaan Suruoli. Orang Jepang pernah mengira Suruoli seharusnya mati di laut, lagi pula sangat sulit menemukan seseorang di laut.
Keluarga Su juga merasa Su Ruoli sudah 90% mati dan kemungkinan besar akan terkubur di bawah laut. Jika tidak, bagaimana dia bisa lolos dari jaring Jepang? Tapi sekarang, Su Ruoli benar-benar muncul di hadapan mereka hidup-hidup. Apalagi ini bukan Jepang, ini Huaxia dan Jinling. Terlebih lagi, karena dia adalah tamu Ye Chen, pasti Ye Chen yang menyelamatkannya. Dari sudut pandang ini, Ye Chen ini memiliki kemampuan melampaui langit. Jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mencapai langit, bagaimana Anda bisa membawa Su Ruoli kembali dari mulut harimau dan serigala secara diam-diam? Ini sungguh sulit dipercaya, orang yang paling bersemangat tentu saja adalah Su Soudao. Melihat Su Ruoli masih hidup, dia menjadi semakin bersemangat dan menangis. Ruoli benar-benar kamu, ayah bekerja keras untuk menemukanmu. Ye Chen memutar matanya dan menatapnya, lalu mengangkat tangannya dan menamparnya. Tamparan itu diterima. Tamparan ini mengejutkan Su Ziyu dan Su Ruoli. Su Soudao juga benar-benar terpana, dan bertanya dengan marah di dalam hatinya, ada apa? Apa yang terjadi padaku? Mengapa kamu memukulku lagi? Dan kamu memukulku di depan istri dan anak perempuanku? Ye Chen bertanya dengan dingin saat ini. Su Soudao, kamu sangat tidak tahu malu. Setelah Su Ruoli menghilang, apakah kamu benar-benar mencarinya? Aku, Su Soudao tertegun. Ya, sudahkah aku mencarinya? Tentu saja tidak. Itu karena aku benar-benar tidak dapat menemukannya. Dia menghilang di lautan luas, dan seluruh negara Jepang belum dapat menemukannya. Bagaimana aku, Su Soudao, bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkannya? Justru karena aku tahu bahwa peluangnya sangat kecil sehingga bisa diabaikan, aku tidak benar-benar berpikir untuk menemukannya sama sekali. Lagi pula, aku telah ditekan oleh lelaki tua itu dan tidak bisa bergerak apapun. Sumber daya, lelaki tua itu baru saja menjual Su Ruoli. Jika aku mencarinya nanti, bukankah aku akan melawan lelaki tua itu? Jadi, aku benar-benar belum melakukannya. Aku tidak mencarinya. Dengan kata lain, tamparan di wajah Ye Chen sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya karena malu, dan berkata dengan isak tangis di mulutnya, Ruoli, ketika kamu ditangkap oleh Jepang, aku sangat ingin menyelamatkanmu. Kakekmu terus berkata bahwa dia akan membantuku menyelamatkanmu. Tapi tak disangka, dia malah membicarakan kondisi buruk itu dengan pasukan bela diri Jepang di belakangku. Su Ruoli menangis. Dia juga menebak bahwa orang yang benar-benar ingin mengkhianatinya pastilah kakek Su Chengfeng. Namun, ketika dia mengira ayahnya tidak melakukan upaya berarti untuk menyelamatkan dirinya, hatinya juga terasa sedikit dingin. Dia merasa bahwa meskipun dia adalah anak haram, dia tetaplah darah daging Su Soudao. Darah dagingnya sendiri dikhianati sedemikian rupa sehingga kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Dia tidak melakukan apapun, dan dia memang terlalu tidak manusiawi. Melihatnya menangis, Ye Chen tersenyum tipis dan menghiburnya. Ruoli, kamu tidak perlu bersedih. Apalagi putri harammu, bahkan Su Ziyu, putri tertua dari istri pertama, dia tidak bisa diselamatkan, dan dia tidak melakukan apapun. Bekerja keras, orang ini tidak memiliki kemanusiaan sama sekali. Yang dia inginkan hanyalah posisi patriark keluarga Su. Tidak peduli kepala siapa yang ditukar, dia tidak akan ragu. Su Ruoli mendengar Ye kata-kata Chen. Dia sedikit mengangguk. Terakhir kali dia pergi bersama Ye Chen untuk menangkap Su Soude, putra kedua dari keluarga Su. Jadi setelah itu, dia tahu apa yang terjadi pada Du Haiking dan Su Ziyu. Memikirkan hal ini, dan memikirkan dirinya sendiri, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih kecewa. Menurutnya, keluarga Su memang merupakan makam kasih sayang dan kemanusiaan keluarga. Bagi keluarga Su, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dikorbankan dan diserahkan. Su Soudao melihat bahwa mata kedua putri yang memandangnya dipenuhi dengan kekecewaan dan ketidakpedulian yang mendalam, dan seluruh hatinya hancur. Dia berlutut di tanah dan meratap dengan keras, Ziyu, Ruoli, ini aku, sebagai seorang ayah, yang tidak memenuhi tugasku, dan aku tidak melindungimu dengan baik. Aku salah,
Aku bersalah. Aku bersalah. Suruoli langsung memalingkan wajahnya, dan menyeka air matanya dengan membelakangi Su Soudao. Tapi air mata Su Ziyu sudah mengalir tak terbendung seperti mata air. Pada saat ini, Ye Chen memandang Su Soudao dan memarahi dengan suara dingin. Su Soudao, kamu menentang orang tuaku saat itu, membentuk aliansi anti-Ye, dan bahkan ada kemungkinan besar kamu akan bertanggung jawab atas kematian tersebut. Orang tuaku. Tapi aku melakukannya 3 kali. Aku menyelamatkan garis keturunan keluarga Sumu sebanyak 4 kali. Di Kyoto, aku menyelamatkan putramu Su Zifei dan putrimu Su Ziyu. Di Tokyo, aku menyelamatkan putri harammu, Su Ruoli. Jinling, aku telah menyelamatkan istrimu Du Haiking, dan putrimu Su Ziyu. Kesampingkan Bibidu, aku telah menyelamatkan 3 orang dan 4 nyawa di keluarga Sumu. Su Soudao, apa yang baru saja kamu katakan? Akulah bersedia menukar nyawamu dengan nyawa kedua putrimu. Dan sekarang kedua putrimu berdiri utuh di sini. Inilah saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Saat Su Soudao mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kedua putrinya ternyata masih hidup. Apalagi mereka semua diselamatkan oleh Ye Chen. Dengan cara ini, jika Ye Chen benar-benar meminta dirinya untuk menukar nyawanya, apa yang harus dia lakukan? Dia memang merasa bersalah terhadap kedua putrinya, dan dia berharap kedua putri mereka akan selamat dan sehat. Tapi dia juga seorang manusia, dia juga tidak cukup hidup, dia juga tidak ingin mati. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bergidik, tersedak dan berkata, Tuan Ye, aku bersumpah demi Tuhan, aku benar-benar tidak membunuh orang tuamu saat itu, kematian orang tuamu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Ditambahkan, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu dari lubuk hati saya. Di paruh pertama hidup saya, tidak peduli apa yang saya lakukan, saya akan didominasi oleh ayahmu. Dia dikenali oleh seluruh Yanjing, dan bahkan seluruh Yanjing Tiongkok, sebagai talenta yang tak tertandingi, menarik dan berbakat. Berbicara tentang ini, ekspresinya menjadi gelap, dan dia menghela nafas. Bagaimana dengan saya? Siapa saya? Saya hanya putra tertua dari keluarga Su. Tidak hanya lebih rendah dari dia dalam segala aspek, tetapi bahkan wanita yang kucintai selalu sangat mencintainya. Bahkan jika dia bahkan setelah aku mati, aku akan selalu hidup dalam bayangannya. Dan bayangan ini telah menyelimutiku sampai sekarang. Du Haiking, yang dulu di samping, mendengar ini, dan ekspresinya tiba-tiba terasa sedikit bersalah. Su Soudao terus menangis dengan getir. Selama bertahun-tahun, meskipun saya tidak pernah mengakui bahwa Ye Changying lebih baik dari saya mengetahuinya dengan sangat baik di dalam hati. Saya tahu bahwa saya, Su Soudao, lebih baik daripada Ye Changying, itu 100.000, 8.000 mil. Dengan kemampuanku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Saat dia masih hidup, aku sangat membencinya. Tapi pikirkanlah, jika aku bisa membunuhnya, kenapa aku tidak membunuhnya ketika dia bersinar begitu terang? Bunuh dia. Mengapa saya tidak membunuhnya ketika dia berada di puncak? Mengapa saya menunggu dia pensiun sebelum melakukan apapun padanya? Melihat dia emosional, Ye Chen mengatakan ini kata-katanya hampir seperti curhat dan melampiaskan. Aku juga menyadari dalam hatiku bahwa jika dilihat seperti ini, Su Soudao seharusnya bukanlah pembunuh orang tuanya. Bukan hanya penampilan Su Soudao yang tidak menunjukkan petunjuk. Itu karena apa yang dia katakan memang ada benarnya. Ye Chen berpikir dalam hati, dia pasti membenci ayahku. Jadi, jika dia memiliki kemampuan itu, dia pasti akan mengambil tindakan jauh sebelum ayahnya bersinar terang dan sepenuhnya menutupinya. Dia tidak akan menunggu sampai ayah pensiun, lalu ambil tindakan. Ini tidak masuk akal. Lagi pula, orang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang jenius, tetapi Su Soudao bahkan tidak mendekati menjadi seorang jenius. Jika ayahnya mati di tangan penjahat seperti itu akan menjadi penghinaan besar bagi ayahku. Namun, bahkan jika Ye Chen menyimpulkan bahwa Su Soudao bukanlah pembunuh orang tuanya, dia masih belum siap untuk melepaskan Su Soudao. Tidak ada yang lain,
hanya untuk 4 kata dari aliansi anti kamu. Meskipun keempat kata ini tidak menyebabkan kematian orang tuanya saat itu, Su Soudao selalu menentang ayahnya, yang merupakan pelanggaran dan kejahatan yang tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, hanya untuk 4 kata ini, Su Soudao harus membayarnya. Jadi, Ye Chen berkata dengan dingin, apakah kematian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu atau tidak? Itu tidak masalah sekarang, karena seperti yang kamu katakan sendiri, hidupmu tidak digunakan untuk memberi penghormatan kepada orang tuaku, tetapi untuk bertukar untuk kalian berdua. Seorang putri, bahkan jika kematian orang tuaku benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, karena Su Ziyu dan Su Ruoli berdiri di sini utuh hari ini, kamu harus mati. Ketika Su Soudao mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba wajahnya pucat. Iya, Ye Chen benar. Mengesampingkan masalah orang tuanya, aku sendiri yang mengatakannya sendiri bahwa aku rela menukar nyawaku demi nyawa kedua putriku. Aku sudah membuat kedua putriku membenciku. Aku sangat kecewa, aku tidak bisa membiarkan mereka lebih kecewa sekarang. Tapi, memikirkan hal ini, Su Soudao merasa lebih sakit dan terjerat. Dia tidak ingin mati, 10.000 orang tidak ingin mati. Di satu sisi, ia tidak ingin membiarkan kedua putrinya terus kecewa, dan di sisi lain, ia tidak ingin benar-benar mati seperti ini. Tiba-tiba ia tidak tahu harus berbuat apa. Melihatnya menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen segera bertanya dengan sarkasme, kenapa, kamu ingin menarik kembali kata-katamu sekarang? Aku tidak. Su Soudao berseru. Ye Chen bertanya balik, lalu bagaimana kamu ingin mati? Apakah kamu sendiri yang akan mati? Atau haruskah aku membantumu? Su Soudao kehilangan kata-kata, seluruh tubuhnya bergerak-gerak hebat. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Katanya dia meninggal, maka Ye Chen mungkin akan memaksakan dirinya untuk bunuh diri. Suruh dia membantu, kalau begitu dia mungkin bunuh diri dengan satu tembakan. Tapi, dengan kedua putrinya di sini, haruskah dia memohon belas kasihan Ye Chen? Bukankah itu sama saja dengan mengingkari janjinya lagi dan meninggalkan kedua putrinya? Sangat terjerat dan takut mati, Su Soudao terjatuh ke tanah seolah lumpuh. Dia hanya bisa menangis tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Su Ziyu menatapnya dengan sedikit jijik di dalam hatinya, tapi juga tidak tahan. Faktanya, dia tidak takut dengan pertobatan ayahnya. Bagaimanapun, dia sudah sangat kecewa pada ayahnya. Jadi ayahnya tidak perlu mati untuk mengungkapkan ambisinya saat ini. Jadi, dia ragu-ragu sejenak, berlutut di depan Ye Chen sambil terengah-engah, dan berkata dengan suara tercekat, kakek, Ziyu menantangmu untuk menyelamatkan ayahku. Su Ruoli sebenarnya memiliki pemikiran yang sama. Seperti Su Ziyu, kekecewaan adalah kekecewaan yang nyata. Tapi darahnya masih ada. Pria yang terbaring lemas di tanah itu tetaplah ayahnya. Meskipun dia pemalu seperti tikus, meskipun dia rakus akan uang seperti nyawanya, dia tetaplah ayahnya. Dia tidak pernah menyakitinya dengan tangannya sendiri, jadi bagaimana dia bisa berharap dia mati? Memikirkan hal ini, dia segera berlutut di tanah dan memohon, Tuan Ye, tolong tunjukkan tangan mulia Anda. Du Haiking memiliki ekspresi yang kompleks dan berlutut dengan satu kaki, berkata dengan sangat saleh, Tuan Muda Ye, sebagai istri Su Soudao, saya selalu memikirkan orang lain di hati saya selama ini. Jika dia tidak mati, tolong biarkan dia hidup. Su Soudao benar-benar tidak mengharapkan ini. Dia tidak menyangka kedua putrinya dan istrinya, yang bertekad untuk menceraikannya, akan berlutut di tanah dan memohon Ye Chen untuk mengabaikannya. Saat ini, dia merasa sangat bersalah. Dia menutupi wajahnya, berbaring di tanah dan menangis dengan sedihnya. Karena dia sangat ingin bertahan hidup, jadi dia tidak punya wajah untuk melihat putri dan istrinya, dan hanya bisa menunggu hukuman Ye Chen. Ye Chen juga sedikit ragu saat ini. Dia ragu apakah akan membunuh Su Soudao atau tidak. Jika terbunuh maka keluarga Su mempunyai anak laki-laki yang lain, konon di antara kelima anak laki-laki keluarga Su, anak sulung dan anak kedua sudah tiada, dan masih ada anak ketiga,
keempat dan kelima. Jika dia tidak dibunuh, aliansi anti-Ye akan sulit diterima. Pada saat ini, dia melirik Su Ziyu, dan tiba-tiba berkata, Su Ziyu, jika kamu ingin aku mengampuni dia, kamu harus menyetujui 2 syarat. Su Ziyu berkata tanpa ragu-ragu. Dermawan, tolong beritahu aku, kata Ye Chen dengan tajam. Syarat pertama, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mewarisi keluarga Su dalam waktu 3 tahun. Su Ziyu tercengang setelah mendengar ini. Ia tidak pernah berpikir untuk mewarisi keluarga Su. Apalagi jika ia menginginkannya, ia tidak memiliki kesempatan. Apalagi ia seorang perempuan. Meskipun ayahnya sebagai anak tertua belum mampu mewarisi keluarga Su selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa mencapai tujuan ini dalam 3 tahun? Namun, karena mengira ini tentang hidup dan mati ayahnya, dia hanya bisa gigit jari dan setuju terlebih dahulu, setidaknya untuk menyelamatkan nyawa ayahnya terlebih dahulu. Jadi dia berseru, "Oke, aku berjanji padamu. Bagaimana dengan syarat kedua, Ye?" Chen He berkata dengan dingin, "Syarat kedua, pada hari kamu mewarisi keluarga Su, kamu harus menyerahkan anjing tua itu Su Chengfeng kepadaku. Sebelum kamu menyerahkan anjing tua itu kepadaku, nyawa Su Soudao untuk sementara disimpan bersamaku. Saat kamu menyerahkan Su Chengfeng kepadaku, aku akan mengembalikan Su Soudao kepadamu." Ketika Su Soudao mendengar bahwa Ye Chen akan menahannya selama 3 tahun, dan bahwa dia harus menukar ayahnya agar dia mendapatkannya kembali, dia tiba-tiba panik. Saat dia hendak berbicara, Su Ziyu di samping bertanya, "Temanku, kamu menargetkan ayahku karena aliansi anti-Ye saat itu. Tapi mengapa kamu menargetkan kakekku?" Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Aku punya 3 alasan untuk menargetkan kakekmu. Pertama, menilai dari keputusan mutlak kakekmu di keluarga Su. Meskipun ayahmu bertanggung jawab atas aliansi anti-Ye yang asli, dalang sebenarnya di baliknya pasti kakekmu." Su Soudao di samping mendengar ini dan mengangguk berulang kali dengan air mata mengalir di wajahnya. Kata-kata Ye Chen menyentuh hatinya. Dalam keluarga Su, prasyarat untuk melakukan apapun adalah lelaki tua itu mengangguk dan setuju. Jika tidak, tidak ada yang berani mengambil keputusan gegabah. Oleh karena itu, meskipun aliansi anti daun memimpin sendiri, pada dasarnya, orang tualah yang menghasutnya dari belakang. Saat ini, Ye Chen memandang Su Ruoli dan melanjutkan, "Kedua, aku tidak suka kelakuan kakekmu. Anjing tua ini terlalu kejam. Orang bilang racun harimau tidak memakan anak-anaknya, tapi kakekmu sangat kejam. Tua, anjing tidak mempedulikan hal ini. Cucu perempuannya, menantu perempuannya, dan bahkan putranya sendiri semuanya adalah kambing hitam yang bisa dikorbankan kapan saja. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan bertanggung jawab atas kekuasaan keluarga Su. Kalau tidak, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dibunuh. Dia menjebaknya." Setelah mengatakan itu, dia melirik Su Soudao lagi dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, ayahmu bukan orang baik. Saya mendengarnya dialah yang memberi perintah untuk membunuh puluhan keluarga Matsumoto Yoshito." Kata Su Soudao. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara, tapi dia masih sangat gugup hingga seluruh tubuhnya gemetar. Su Ziyu juga sedikit malu. Keputusan ayahnya telah mengejutkannya sejak lama. Meskipun dia bisa memahami keinginan ayahnya untuk membalas dendam pada dirinya sendiri dan saudara laki-lakinya sampai batas tertentu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan memberikan tindakan yang begitu kejam. Pesan pada Su Ruoli. Su Ruoli semakin malu. Bagaimanapun, dialah yang melaksanakan perintah untuk memusnahkan keluarga Matsumoto. Ye Chen terus berkata saat ini, "Ketiga, jika kamu tidak menyerahkan kakekmu kepadaku, bagaimana kamu bisa duduk dengan nyaman sebagai kepala keluarga? Selama dia masih di sana, dia pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Orang ini tidak akan pernah membiarkanmu sukses sebelum dia mati. Kamu tidak akan memberikan hakmu kepada orang lain." Su Ziyu tercengang saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Ye Chen menginginkan kakeknya karena masa depan dan keselamatannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia terdiam sejenak, mengangguk ringan, dan berkata, "Kakek, aku berjanji padamu.
Su Soudao bertanya dengan cepat setelah mendengar ini, Tuan Ye, apakah Ziyu menyerahkan ayahku kepadamu? Sebelumnya, bagaimana kamu akan mengirimku pergi? Ye Chen berkata dengan ringan, aku sudah memikirkannya. Aku baru saja bertemu teman baru kemarin, dan kondisinya tidak buruk, dia bisa mengirimmu ke sana untuk mengalami kehidupan. Su Soudao buru-buru memohon berkata, Tuan Ye, saya mohon Anda menunjukkan rasa hormat Anda. Jangan kirim saya ke peternakan anjing, tambang batu bara hitam, atau tempat seperti Gunung Changbai. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Don jangan khawatir. Aku berencana mengirimmu ke luar negeri. Pergilah berlibur dan rasakan pengalaman di luar negeri. Su Soudao merasakan sedikit di dalam hatinya, dan berseru, Tuan Ye, saya tidak tahu. Saya tidak tahu ke negara mana Anda ingin mengirim saya. Su Ziyu, Su Ruoli dan Du Haiking juga menatap Ye Chen dengan gugup. Semua orang takut Ye Chen tiba-tiba menyebut negara dunia ketiga tertentu di Afrika. Jika dikirim ke Kongo, Zimbabwe, atau Liberia yang merupakan negara termiskin di dunia, akan menjadi penderitaan yang tak terkira. Memikirkan hal ini, Su Soudao tidak dapat menahan diri untuk tidak memohon, Tuan Ye, tolong jangan kirim saya ke Afrika. Saya sudah tua, saya tidak tahan dengan masalah seperti itu, kata Ye Chen dengan tersenyum setelah mendengar ini, Tuan Su berpikir terlalu banyak, saya tidak ada hubungannya dengan Afrika, bahkan jika saya ingin mengirim Anda ke sana, tidak ada tempat yang cocok. Su Soudao akhirnya menghela nafas lega. Menurutnya, selama dia tidak pergi ke Afrika, pada dasarnya dia masuk akal. Bahkan di Myanmar dan Kamboja, semua kondisi dan tingkat keamanan lebih baik dibandingkan di Afrika. Jadi, dia buru-buru bertanya, Tuan Ye, kemana Anda mengirim saya? Ye Chen tersenyum sedikit, dan mengucapkan 3 kata dengan ringan, Suriah. Su Soudao merasakan dengungan di kepalanya ketika dia mendengar 3 kata ini dengan suara. Kekuatan besar mengalir langsung ke dahi. Dia panik dan berpikir dalam hati, Suriah, bukankah itu perang? Saat ini, pergi ke tempat seperti itu, dapatkah keamanan terjamin? Su Ziyu berseru dengan gugup, kakek, situasi di Suriah adalah bergejolak, tidak hanya di dalam negeri ada kelompok oposisi dan angkatan bersenjata lainnya, dan Amerika Serikat tampaknya sering melakukan operasi militer, yang mana sangat berbahaya. Bisakah Anda mengubah tempatnya? Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak. Perlu untuk berubah? Ayo pergi ke Suriah. Su Ruoli melihat Su Soudao sangat dia gugup. Jadi dia menghibur, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun situasi di Suriah relatif bergejolak, ibu kota Damaskus relatif aman. Oposisi dan angkatan bersenjata lainnya belum menyerang di sana, dia menambahkan. Damaskus ini memiliki sejarah panjang, dan kemajuan modernisasi tidak buruk. Lagi pula, PDB per kapita Suriah tidak rendah. Su Soudao adalah seorang sedikit lega mendengarnya, walaupun dia belum pernah ke Damaskus. Namun mendengar hal itu, dia merasa cukup baik. Jadi, dia tidak hanya berpikir dalam hati, dalam kesan saya, meskipun Suriah adalah negara yang dilanda perang sepanjang tahun, negara ini tidak terlalu miskin. Bagaimanapun, ini adalah negara berpenghasilan menengah, ke ibu kota. Damaskus, Anda juga dapat merasakan adat istiadat yang eksotis. Jika saya benar-benar bisa menjadi patriark keluarga Su, maka saya akan menjadi ayah dari patriark, dan saya akan dapat terus menjalani kehidupan sebagai seorang master ketika saya datang kembali. Memikirkan hal ini, dia sangat gembira, dan dengan cepat berkata, karena Tuan tidak ada yang lain. Ye Chen memandang Su Soudao, dan berkata dengan penuh minat, oh, omong-omong, Tuan Su, saya lupa beritahu Anda bahwa teman saya adalah pemimpin bersenjata oposisi Suriah. Dia baru saja berbicara dengan pemerintah beberapa hari yang lalu. Jun berperang dan memenangkan pertempuran. Dia memiliki sesuatu, dan dia belajar di Tiongkok selama bertahun-tahun dan berbicara bahasa Mandarin. Baiklah, setelah kamu pergi ke sana, akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengannya. Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, tetapi setelah tiba di Suriah, Anda harus berhati-hati, begitu Anda memulai perang.
Anda harus melindungi diri sendiri, senjata tidak memiliki mata, jadi jangan sampai terluka secara tidak sengaja. Su Soudao langsung pingsan ketika dia mendengar. Ini, apa? Oposisi, Tuan Ye? Apa yang Anda ingin saya lakukan di oposisi? Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukankah Anda mengatakan itu? Saya akan mengirim Anda ke sana untuk mengalami hidup. Kamu telah hidup dengan bermartabat selama bertahun-tahun, mengapa kamu tidak mengubah cara hidupmu? Su Soudao berkata dengan panik, tetapi apa yang harus saya lakukan jika teman Anda kalah dalam pertempuran? Mungkin saya akan pergi untuk mati di sana. Ye Chen berkata sambil berpikir, kamu ini benar-benar masuk akal. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya aset dolar AS di luar negeri yang bisa kamu hubungi kapan saja? Su Soudao berpikir sejenak, dan berkata, sebagian besar aset keluarga Su berada di tangan lelaki tua itu. Tapi saya juga bisa mentransfernya. Jumlahnya puluhan juta dolar. Jumlahnya tidak besar, dia tidak dapat menemukannya. Ye Chen segera berkata, baiklah. Lalu ketika Anda tiba di Suriah, Anda dapat mentransfer uang itu kepada teman saya, dan memperlakukannya sebagai mendukung revolusi karirnya. Bersambung.